Bagi kita semua, Shalom, Liana, Akang selamat datang. Hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, selamat datang. Kami juga mengucapkan yang terhormat para pengurus BPP, BPD, dan BPC, selamat datang. Dan tentunya Akang, Ketua Umum HIPMI Jabar, Kang Jody Janitra, selamat datang. Tentunya ketua-ketua BPC se-Jawa Barat, selamat datang. Dan tentunya Ketua Umum BPP HIPMI dan para tamu undangan, asosiasi dan perwakilan pejabat perbankan, seluruh tamu hadirin kita pada pagi hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bangkitkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk berdiri. Menyanyikan himne dan mars HIPMI. Adalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua aku berbakti.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, tari persembahan Nyi Subang Larang. Persembahan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang. Demi mempertahankan daerah kekuasaan. Tegalah, tega mati. Bembe
Yaitulah tadi persembahan spesial dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang. Sekali lagi, Akang Teteh Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tentunya ya, sangat spesial sekali. Dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini akan ada pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Hamzah. Kepada yang terhormat Ustadz Hamzah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد.
Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Hamzah atas lantunan ayat suci Al-Quran. Baik para hadirin yang terhormat, untuk rangkaian acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Umum BPD HIPMI Jabar. Langsung saja kita sambut, ini dia Akang Jody Janitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Kepala BKPM RI, Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI, yang kita sayangi Abang Bahlil Lahadalia. Boleh kasih aplaus teman-teman semua. Yang sama-sama kita cintai, Pak Gubernur, Kang Ridwan Kamil, atur nuhun Kang, selalu atensi terhadap HIPMI. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya bingung mana yang harus disebut duluan, karena di satu organisasi beliau ketua umumnya, tapi kalau di sini di Karawang ini bupatinya, saya bingung mana yang duluan. Yang kita cintai, yang kita banggakan, Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani Haji Maming. Terima kasih Bang, sudah hadir. Yang sama-sama kita cintai juga, Bupati Karawang, Nugelis, Teh Selika Nurhadiana. Terima kasih banyak Teh, sudah mau menjadi tuan rumah bagi Musda HIPMI Jawa Barat. Hadir juga senior-senior panutan, saya absen, mohon izin. Di ujung senior kita ada Kang Yana, sekaligus Wakil Wali Kota Bandung. Ada Kang Ajay, atur nuhun Kang, Wali Kota Cimahi. Hadir Ketua Dewan Kehormatan, Kang Dede Sumirto. Ketua Dewan Pembina dan seluruh jajaran, ada senior juga, ada Kang Agung, Kang Ipong, Kang Iwan Hanafi, Pak Cucu dari Kadin, dan seluruh jajaran senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izin kalau ada yang kelewat. Hadir juga Ketua Dewan Pembina kami, Kang Yedi Karyadi, beserta seluruh jajaran Dewan Pembina. Jadi bingung. Oke, yang saya hormati juga ini kawan-kawan pengurus BPD HIPMI Jawa Barat, hadir juga ketum-ketum BPD dan pengurus BPP, sahabat-sahabat baik saya. Mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu. SKPD yang hadir baik dari provinsi dan juga Kabupaten Karawang. Yang paling utama adalah sahabat-sahabat saya
dari seluruh kota kabupaten yang hadir pada hari ini. Baik ketua umum, seluruh pengurus, dan juga para anggota. Saya sebenarnya nggak jago pidato, jadi kalau kita lihat ini di HIPMI itu saya dari tadi malam bingung gitu ya. Banyak masukan, banyak info, terutama wejangan dari Dewan Pembina saya, terima kasih banyak Kang. Jadi katanya kalau di HIPMI itu mau maju stres, mau turun juga stres gitu, dan saya alamin 2 kali. Jadi alhamdulillah, tapi nggak tahu kenapa di Musda ke-16 HIPMI Jabar ini masih banyak yang mau menjadi penerus atau menjadi ketua umum HIPMI berikutnya. Saya ingin perkenalkan dari nomor urut 1 ada Kang Radityo Egi, boleh berdiri. Nomor urut 2 Kang Jimi Hendrix. Nomor urut 3 Kang Surya Batara Kartika. Nomor urut 4 Kang Rehan Nuraditya. Jadi bingung, mau naik stres, mau turun stres, pada mau lagi 4-4-nya. Jadi tema yang kita ambil di Musda kali ini, peran HIPMI dalam meningkatkan investasi untuk kemajuan perekonomian Jawa Barat yang berkelanjutan. Memang saya ini tidak pandai berkata-kata, tapi insya Allah dalam melakukan sesuatu niatnya selalu baik. Maka tema yang kita pilih alhamdulillah dihadiri oleh Kepala BKPM yang sayang sama Jawa Barat, bukan begitu Bang? Sayang ya Bang, jadi mohon investasinya ini juga hadir Pak Gubernur dan Ibu Bupati dan beberapa kepala daerah lain. Jadi mudah-mudahan investasi itu bisa diarahkan ke sini ya Bang ya. Bang angguk dulu Bang, biar banyak yang motret Bang. Sebagai penutup, kita akan sama-sama saksikan satu video supaya saya juga nggak salah-salah ngomong terus. Mari kita saksikan. Senang Josa? Ya, Bilang apa? terima kasih Dewi. Terus Kak Allah bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, coba baca surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Anas gimana? Gak bisa tuh. Halo, saya Ridwan Kamil. Di dunia ini ada 2 tipe manusia. Ada tipe pertama yang selalu berhayal tentang kesuksesan. Ada juga yang berupaya atau berikhtiar mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, menurut saya, cerita tentang mereka yang berupaya dengan cara-cara kreatif dan berbeda itu hadir pada sosok Jody Janitra. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, izinkanlah saya mewakili teman-teman bercerita tentang perjalanan kami. Di tahun 2015, saya hanyalah seorang anak muda yang berbisnis biasa-biasa saja. Tapi semua itu berubah ketika secara tidak sengaja saya didorong oleh teman-teman, kolega, dan juga tokoh yang sangat saya hormati untuk mencoba berkontestasi di Musda HIPMI Jabar ke-15. Pada Musda ke-15 HIPMI Jabar yang diadakan di Garut,
Saya benar-benar tidak menyangka, ternyata saya seorang anak muda, bocah ingusan yang belum cukup pengalaman di organisasi, mendapatkan amanah menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Sebuah organisasi besar di provinsi terbesar di Indonesia yang sangat banyak pengusaha-pengusaha potensial dan juga cukup saya hormati yang seumur dengan saya. Sahabat sejatiku hilang. Perjalanan di kepengurusan ini kami jalani penuh dengan suka maupun ya kadang ada sih sedikit duka, tapi itu benar-benar dikit karena di HIPMI kita sebagai pengusaha selalu diajarkan untuk selalu optimis. Ada 3 hal utama yang kami dapatkan selama kami berHIPMI. HIPMI adalah tempat belajar. Di HIPMI juga kami diajarkan persahabatan, persaudaraan terbaik yang belum pernah kami dapat dimanapun. Dan HIPMI juga adalah gudangnya sejuta peluang. Bisnis apapun semua ada di sini. Alhamdulillah di kepengurusan kali ini kami pun telah berhasil membentuk dan merawat HIPMI di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, terutama Ketua Umum BPC yang selalu semangat, selalu menjaga panji-panji kebesaran HIPMI di tempat saudara-saudari bertugas dan berkarya. Kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Ketua Umum kami, Mardani Haji Maming, yang telah mengajak kader-kader terbaik HIPMI Jawa Barat di kepengurusan BPP HIPMI. Mohon doa dan dukungannya dari seluruh keluarga besar HIPMI Jawa Barat agar kami selalu siap mengabdi dan berbakti di kepengurusan BPP HIPMI. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk abang saya, Abang Bahlil Lahadalia, yang telah mendidik saya, mengajarkan bagaimana cara bersikap dan leadership. Dan yang paling penting, beliau mengajarkan saya tentang arti kehidupan. Terima kasih Abang Bahlil, sukses selalu untuk abang. Untuk kesan dan pesannya di HIPMI selama kepemimpinan Ketut Jody, saya merasakan persaudaraan yang erat. 5 tahun berbagi bersama. Saya mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak jaringan. Saya banyak belajar berorganisasi. Saya menemukan saudara baru, teman dan bersahabat dari 27 kabupaten kota. Relasi, kolaborasi di bidang bisnis. Hidup HIPMI Jabar jempolan. Saya Raditya Yogi Pratama, calon Ketua Umum HIPMI Jawa Barat periode 2020-2023, nomor urut 1. Saya berharap HIPMI Jawa Barat ke depan akan jauh lebih baik, bisa mengakomodir segala aspirasi BPC-BPC yang ada di Jawa Barat, dan tentunya harapan yang paling besar HIPMI Jawa Barat bisa menjadi salah satu BPD terbaik di Indonesia. Saya Jimmy Hendrik, calon Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Harapan saya terhadap BPD HIPMI Jawa Barat ke depan, semoga BPD HIPMI Jawa Barat bisa menjadi barometer untuk BPD HIPMI se-Indonesia, bisa menambah anggota HIPMI se-Jawa Barat lebih banyak lagi, membawa pengusaha-pengusaha HIPMI Jawa Barat bisa naik kelas dan bisa bermanfaat bagi lingkungan. Saya Raihanur Aditya Wicaksono, sebagai calon Ketua Umum HIPMI Jawa Barat. Saya berharap HIPMI Jawa Barat ke depan dapat menjadi HIPMI dan BPD HIPMI yang tangguh, pemuka, dan menjadi barometer bagi BPD HIPMI lainnya. Harapan juga ke depan, saya berharap BPD HIPMI Jawa Barat dapat mengkolaborasikan bisnis para anggotanya sehingga menjadikan HIPMI Jawa Barat sejalan dengan program gubernur menjadi jabat juara. Saya Surya Batara Kartika, salah satu calon Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Saya mengucapkan selamat kepada BPD HIPMI Jawa Barat yang menyelenggarakan Musda. Semoga acaranya dapat terselenggara dengan baik, kondusif, damai, lancar,
dan menjadi berkah untuk semua pihak, semua stakeholder, dan berharap BPD Jawa Barat ke depan lebih baik, lebih sinergis, bermanfaat, dan kekeluargaan. Sampailah kita di penghujung cerita. Hari ini kita sama-sama menghadiri dan menyaksikan musyawarah daerah HIPMI Jabar ke-16. Kang Egi, Kang Jimmy, Kang Surya, dan Kang Rehan, kalian adalah 4 kader terbaik HIPMI di Jawa Barat saat ini. Dan saya percaya di tangan kalianlah BPD HIPMI Jabar akan mengalami masa keemasannya. Selamat bertanding untuk bersanding, jaga terus kekompakan dan juga persahabatan serta persaudaraan. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Hidup HIPMI. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi inilah pengusaha muda, ngolahnya juga lewat video gitu. Jadi terima kasih banyak, saya tidak akan panjang lebar lagi. Dan terakhir saya ingin sapa ada Kang Barka, Kang Rudi Rakian, Kang Muiz, Kang Gatot. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan juga saya mohon maaf pada seluruh stakeholders apabila kami dalam kepengurusan HIPMI saat ini mungkin banyak hal atau perbuatan yang kira-kira kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Jody. Terima kasih banyak tentunya. Di ujung masa jabatannya dengan persembahan video yang luar biasa. Baik para hadirin yang terhormat, untuk selanjutnya akan ada sambutan Ketua Umum BPP HIPMI. Tidak lain tidak bukan Abang Damar Dani Haji Maming, kami persilahkan. Izin Ketua Dewan Pembina LED masih hidup. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pembina HIPMI, BPP HIPMI, Bang Bahlil Lahadiah, yang juga Kepala BKPM Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Kita ini sama-sama anak-anak dari kampung, Pak. Bang Bahlil dari Papua, saya dari Kalimantan. Hanya Bang Bahlil dari supir angkot, kalau saya Bapak dulu kepala desa, Pak. Dan kebetulan lahirnya bukan by nasab, tapi lahirnya by nasib. Tapi yang lebih sempurna adalah lahir dengan by design dari senior-seniornya. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, beserta Porkompinda tingkat 1. Bang Ridwan Kamil ini kalau melihat survei masuk 10 besar untuk maju Pilpres maupun Wakil Presiden. Jadi ini kode untuk HIPMI Jabar, tolong dijaga benar-benar asetnya ini. Yang saya hormati Ibu Bupati Karawang, sahabat saya di Apkasi, Ibu Sisilia, dan Porkopinda tingkat 2 yang hadir. Dan juga yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Jabar, Bapak Dede Sumitro, mohon maaf senior. Yang saya hormati Ketua Pembina HIPMI Jabar, Kang Yedi Karyana. Yedi. Tulisannya di sini Yedi, berarti pelanggaran protokolnya. Yang saya hormati Ketua Kadin Jabar atau yang diwakili Bapak Priya Sujana. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana. Yang saya hormati Wali Kota Cimahi, senior kita Bang Ajay Priyatna. Beliau juga sama pencipta mobil off-road. Yang saya hormati juga pengurus BPP HIPMI yang hadir Sekjen, Wabendum, WKU,
dan ketua-ketua bidang yang hadir, ada Bang Ajib, saudara saya, dan ada Andi dan Ketua Arya. Kita dulu sama Bang Ajib bersaing dalam pemilihan Caketum BPP HIPMI. Tapi karena kita bertanding untuk bersanding, maka Bang Ajib pun rela atau mau bergabung masuk di dalam pengurusan BPP HIPMI. Karena yang harus kita sadari di sini, musuh kita bukan anak bangsa, saingan kita bukan anak bangsa, tapi musuh kita bangsa asing yang mau menguasai sumber daya alam di muka bumi ini. Yang saya hormati teman-teman ketum BPD setanah air yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para senior HIPMI yang kami hormati, dan para pengurus BPP, BPD, dan BPC, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BPC seJabar, tepuk tangan untuk BPD Jabar, para tamu undangan Asosiasi Perwakilan KNPI yang berhadir, yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dilaksanakannya Musda Jabar yang ke-16, dan ini Musda yang pertama selama saya baru dilantik jadi Ketua BPP HIPMI. Saya mau Musda ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena bagi saya HIPMI menjadi besar dan menjadi kuat adalah persaudaraan dan kekeluargaan yang harus kita bangun. HIPMI lahir dari senior-senior kita, pemilihan, saya ingin di Musda ini terjadi aklamasi musyawarah. Mohon maaf Ketua Pembina. Aklamasi musyawarah dalam artian sebelum perang di luar, dia perang di dalam dulu. Nego, siapa yang terbanyak silahkan, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Kalau nego dalam ruang tidak ada kesepakatan, baru suruh bertanding di luar. Tapi kita di BPP sudah memberi jalan untuk masuk bergabung bersama-sama sehingga menjadi musyawarah. Kenapa saya mau seperti itu? Karena HIPMI besar dibangun dari kekeluargaan. Bahwa kalau semuanya bisa bermusyawarah, aklamasi, maka semuanya gerbong akan masuk. Jangan sampai kader-kader HIPMI ada yang bagus karena salah gerbongnya, akhirnya dia tidak masuk dalam pengurusan HIPMI. Saya yakin Provinsi Jabar ini adalah provinsi yang luar biasa dan menjadi penentu bangsa dan negara untuk masa depan. Kita yakin 2024 pemimpin bangsa ini anak muda. Kita yakin pemimpin ke depan adalah anak muda. Kalau kita berbicara HIPMI, HIPMI adalah perkumpulannya anak muda. Di dalam undang-undang di bawah 41 tahun bahwa itu adalah anak muda. Saya yakin karena HIPMI bersatu dan HIPMI kuat, 2024 HIPMI menjadi penentu masa depan bagi bangsa dan negara ini. Saya mau anak-anak HIPMI tidak hanya menjadi pengusaha. Kita harus hadir di semua. Anak muda harus hadir semua. Anak muda harus hadir di legislatif. Anak muda harus hadir di eksekutif. Agar kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulator-regulator atau regulasi yang dibuat legislatif harus sesuai dengan kejiwaan atau sesuai dengan semangat pengusaha HIPMI atau semangat anak muda Indonesia. Tidak mungkin bangsa ini berubah kalau kita tidak masuk di dalam pemutus-pemutus legislatif atau eksekutif. Kita harus hadir semua. Dengan HIPMI kita dikader semua menjadi pemimpin bangsa, mulai dari di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan kita bisa maju jadi presiden ataupun wakil presiden. Saya yakin di tempat ini ke depan akan banyak kader-kader HIPMI yang menjadi eksekutif, legislatif, menteri, bahkan presiden maupun wakil presiden. Semua tidak mimpi. Kenapa semua tidak mimpi? Pak Jokowi hanya seorang wali kota, jadi gubernur, beliau menjadi presiden. Bang Bahlil sebagai contoh dari kita, dia hanya anak supir angkot, tapi dia juga mempunyai kesempatan menjadi menteri BKPM. Saya anak kepala desa, pernah jadi bupati 2 periode,
Dulu saya waktu jadi bupati umur 28 tahun. Saya sangat disepelekan sekali. Tidak dianggap, bau kencur, anak baru kemarin langsung mau jadi bupati. Alhamdulillah saya buktikan saya menjadi bupati di periode pertama. Dan di periode kedua saya buktikan lagi terpilih menjadi bupati dengan 80%. Artinya apa? Artinya anak muda kalau diberi kesempatan kita bisa membuktikan akan lebih hebat dari yang lain. Kita harus merubah bangsa ini, dan yang bisa merubah bangsa ini yang terkumpulnya anak muda. Anak muda kumpulnya di mana? Anak muda yang hebat kumpulnya di HIPMI semuanya. Kang Emil yang saya hormati dan saya cintai, Bang Bahlil sebagai Kepala BKPM, sesuai yang saya sampaikan waktu menjadi bupati, Bang, itu sudah dipakai Bang Bahlil, dan tadi saya nyampaikan kepada Gubernur dan juga Pak Ibu Bupati, bahwa dulu saya waktu jadi bupati, saya membuat kebijakan bisnis, kalau asing masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu, saya tidak pernah memberikan bisnis yang sempurna. Bisnis yang sempurna itu seperti apa? Kalau berbicara tambang, ada namanya izin IUP, ada namanya izin jalan, ada namanya izin pelabuhan. Kalau asing, saya hanya kasih izin IUP-nya saja. Izin jalan dan izin pelabuhan saya kasih pengusaha nasional atau pengusaha daerah. Sehingga dia akan berkolaborasi dan bersama-sama membangun jaringan bisnis sehingga semua menjadi kesejahteraan bagi pengusaha asing, pengusaha daerah maupun pengusaha nasional. Sehingga sinergi. Tapi kalau pemerintah tidak intervensi dan tidak ikut campur dalam permasalahan ini, dikasih izin IUP-nya, dikasih izin jalannya, dikasih izin pelabuhannya, maka saya yakin kita pengusaha daerah maupun pengusaha nasional akan kalah bersaing dengan asing. Kenapa? Dia sudah duitnya tidak berseri dan juga SDM-nya lebih maju daripada kita. Tapi kalau dia menggandeng kita, dia sejahtera, kita juga ikut sejahtera. Mudah-mudahan itu bisa saya titipkan kepada Gubernur, terkhusus Kepala BKPM dan Ibu Bupati. Mudah-mudahan nanti banyak investasi yang masuk ke sini, bukan hanya asing yang menikmatinya, tapi menitipkan juga pengusaha nasional dan pengusaha daerah, khususnya anak-anak HIPMI untuk bisa bekerja sama. Saya yakin bangsa ini akan lebih cepat menaikkan kesejahteraan atau kemiskinan kalau orang konglomerat Indonesia turun membina anak-anak muda untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Dan mungkin tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan di sini. Terima kasih kepada Pak Gubernur sebagai tuan rumah, juga Ketua Jabar, dan juga pengurus Jabar yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan musda ini terjadi aklamasi yang musyawarah, bisa bernego sehingga menjadi keputusan, dan saya meminta siapapun gerbongnya tetap harus diterima. Kalau saya bisa bersanding dengan Ajib, berarti anak-anak Jabar pun juga bisa bersanding siapapun menjadi pemenangnya. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita HIPMI. Saya yakin kalau semua di data anak HIPMI ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di kementerian, tinggal satu saja lagi. Dulu yang menjadi presiden itu ketua BPC-nya, mudah-mudahan nanti ke depan yang menjadi presiden, wakil presiden, ketua provinsi dan ketua BPP-nya. Kalau ketua kabupatennya saja bisa menjadi presiden, kenapa ketua BPD dan ketua BPP-nya tidak bisa menjadi presiden? Mungkin itu. Terima kasih, pejuang pengusaha pejuang. Luar biasa, terima kasih Abangda atas speech dan sambutannya pada pagi hari ini. Baik hadirin yang terhormat, untuk rangkaian acara selanjutnya akan ada sambutan sekaligus membuka acara Musda ke-16, dan tentunya sambutan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat yang kita cintai bersama, Kang Ridwan Kamil.
Ini pengawal kenapa pergi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya muliakan, sosok inspiratif kita semua, tepuk tangan untuk Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Saking spesialnya, 3 menit lalu saya tuliskan pantun. Memancing ikan, jangan lupa bawa kail. Ikannya banyak di pemancingan umum. Selamat datang untuk Bang Bahlil di Jabar yang diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Yang saya banggakan, sosok yang tadi menyampaikan pidato, sudah lengkap kiprahnya sebagai pengusaha, sebagai pejabat negara. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Mardhani Haji Maming. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti semangatnya. Karena hidup ini ada takdir, ada nasib. Kalau takdir tidak bisa diubah, gunung meletus di mana-mana, kulit coklat, ya, mau di bleaching juga gitu-gitu aja, dan lain sebagainya. Tapi nasib bisa diubah, dari miskin menjadi pintar, dari tidak punya menjadi sejahtera oleh sebuah ikhtiar. Nah, buktinya ada di Pak Maming. Tepuk tangan sekali lagi. Tentunya untuk Kang Jody tidak ada kata berhenti dalam pengabdian, ya. Yang ada hanya pergantian ladang amal. Dululah kebermanfaatan hidup kita. Saya doakan panjang umur. Jadi bedanya tari-tarian tadi dengan TikTok cuma satu. Kalau TikTok direkam di HP tidak dilarang, betul? Asal prosedur aturan tetap seperti yang kita sepakati. Darah HIPMI-nya nggak bisa hilang, itu poinnya. Yang saya hormati para pembina, penasehat di HIPMI, baik pusat maupun daerah, para ketua HIPMI Kota Kabupaten 27 di Jawa Barat, kemudian Forkombinda di Kabupaten Karawang, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari atau yang mewakili Kadin, ya, dan tentunya para hadirin, para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, kalau ada orang tanya ke saya, Pak Ridwan, apa itu Jawa Barat? Jawaban saya adalah, Jawa Barat adalah 1/5-nya Indonesia. Jadi kami ini punya porsi terbesar di Republik ini. Penduduknya per hari ini hampir 50 juta manusia. Itu sebesar Korea Selatan. 2 kali penduduk Australia. Di Australia penduduk yang ke-25 juta dirayakan. Di Jawa Barat mah tidak perlu perayaan, kan tiap hari bikin anak. Ya. Udara dingin, kurang kerjaan, ya itu hasilnya. 1,5 kali penduduk Malaysia adalah Jawa Barat. 50 juta ini Pak Bahlil, saya harus bertanggung jawab terhadap hajat hidupnya. Dia harus bahagia, mereka harus punya akses pendidikan, kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, kami Gubernur Jawa Barat harus berpikir lebih kreatif dibanding gubernur lainnya. Ya. Contoh, dan kita ini adalah provinsi terdekat dengan Jakarta. Jadi kalau ada rame-rame politik, pasti penyumbang demo-demonya itu Jawa Barat kira-kira. Apapun itu, jadi harus baik-baik sama Jawa Barat. Sebelum tahun 59, Jakarta itu adalah kota di Jawa Barat.
Oleh sebuah undang-undang ibu kota tahun 59, Jakarta memisahkan diri menjadi ibu kota. Nah kalau Jakartanya pindah ke Kalimantan, ya mungkin ya bisa kembali lagi ke Jawa Barat. Nah, apa konsekuensi dari 50 juta? Artinya sumber daya manusia kami ini luar biasa. Ada isu UMR-UMK yang insya Allah Omnibus Law akan selesaikan. Ada yang pindah ke provinsi tetangga Pak Bahlil, tapi dia datang lagi ke saya, Pak Gub. Saya memang kemarin pindah karena alasan upah, tapi waktu kami pindahkan, kami kehilangan produktivitas. Ternyata orang Jawa Barat itu menurut pengusaha dari asing ini adalah sumber daya manusia buruh-buruhnya yang paling produktif di Republik Indonesia. Ya. Jadi itu kelebihan kita. Berikutnya alamnya indah. Bedanya apa dengan Bali? Bali punya keindahan, mayoritas pariwisata. Kita juga sama, tapi kita punya dua mesin Pak. Satu mesin investasi, manufaktur, satunya adalah keindahan pariwisata. Dua-dua itulah yang mendorong kekuatan ekonomi Jawa Barat. Ya. Ekonomi Jawa Barat sekarang tumbuh 5,1%. Tapi gara-gara isu corona ini saya tidak hafal berapa penurunannya, tapi kita coba bertahan. Saya yakin bertahan, kenapa? Karena 90% usaha di Jawa Barat itu adalah UMKM. Ini tolong dicatat. Jadi mayoritas yang menggerakkan ekonomi dengan usahanya, entrepreneurship-nya, itu justru ada di wajah HIPMI ini. Yaitu anak-anak muda yang tidak bercita-cita lagi seperti orang tuanya. Jadi pegawai negeri, jadi perusahaan besar, ingin berbisnis. Dengan revolusi digital online, maka peluang itu menjadi terbuka. Nah, oleh karena itu setiap tahun, nah ini yang ada hubungannya dengan BKPM, dengan bangga saya sampaikan, provinsi yang nilai konkret investasinya terbesar di Republik Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Sudah 2 tahun berturut-turut. Jakarta kedua, ketiganya kalau tidak salah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Banten, dan seterusnya. Jawa Tengah, Jawa Timur 50-40-an, kita sendiri 137,5 triliun yang hadir ke Jawa Barat, membawa pekerjaan, membawa transfer teknologi, dan lain sebagainya. Ada tapinya, tadi saya diskusi dengan Pak Kepala BPPM. Jangan sampai pengusaha Jawa Barat, pengusaha lokal di sini hanya jadi penonton, setuju? Saya minta komitmen, nanti tolong disampaikan oleh Pak Kepala BKPM, tolong kalau ada peluang investasi, konstruksinya, cateringnya, supply barangnya, prioritaskan dulu datang dari pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Barat. Ya. Saya bikin terminologi supaya enak, karena hobi saya berpantun. Programnya adalah Sodagar Jabar. Ya. Jadi saf pertama dalam sholat itu kira-kira begitu, itu harus Sodagar Jabar dulu. Kalau pengusaha Jabar sudah angkat tangan, baru saf kedua pengusaha di Jakarta atau nasional. Kalau tidak ada lagi, baru pengusaha asing. Kira-kira logikanya begitu. Jadi tadi Pak Maming sudah benar. Nah teman, ini istilah saya. Jadi saf pertama harus pengusaha lokal. Karena ekonomi kita ini ekonomi Pancasila. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Saya tahu uang tidak berpaspor, tapi kita punya komitmen kebangsaan. Kita butuh mereka, tapi tetap kita harus ikut mendapatkan positifnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 strategi ekonomi, mudah-mudahan 5 ini menjadi 5 pintu peluang. 1, ekonomi infrastruktur lagi dikebut. Jalan tol ke Cilacap, jalan tol ke bandara. Kita dengan Bappenas akan bikin bandara baru di Sukabumi, ya. Kemudian mengakselerasi di Pangandaran. Kereta api cepat insya Allah selesai tahun depan kalau tidak ada halangan. 4 jalur kereta api baru dan seterusnya. Di mana ada konektivitas, di situ ada ekonomi. Kedua adalah ekonomi berkelanjutan. Mengubah sampah kota menjadi pengganti batu bara sedang dibangun di Bogor. Mengubah sampah kota menjadi listrik sedang dilelang di
Kabupaten Bandung dan Garut. Membangun sampah plastik menjadi BBM sedang dibangun di Bandung dan di Bogor. Membangun listrik dari tenaga angin sedang dibangun di Sukabumi. Membangun listrik dengan solar cell sedang dibangun di atas Danau Cirata dari Masdar di Abu Dhabi. Inilah wajah masa depan ekonomi energi. Jawa Barat akan terdepan menjadi pelopor ekonomi renewable energy. Saya titip juga, ini yang semua saya sebutkan investasinya asing semua. Mudah-mudahan tadi minimal bisa jadi investornya kalau punya kekuatan, kalau tidak jadi partner membangun investasi tadi. Ekonomi ketiga adalah inklusif ekonomi. Kita masih ada warga miskin, jangan lupa. Saya titip, di dalam harta kita kalau muslim ada 2,5% yang bukan hak kita, tidak untuk dimakan kita titipkan ke dalam sebuah sistem. Dengan bangga saya sampaikan, selama 12 bulan kami memimpin, kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7, menjadi 6, sekian persen, dan disepakati oleh pemerintah pusat bahwa pengentasan kemiskinan tercepat di Republik Indonesia ada di Provinsi Jawa Barat selama 12 bulan terakhir. Bayangkan kalau ini diakselerasi oleh orang-orang HIPMI yang peduli dengan inklusif ekonomi, mikrokredit, membantu mendigitalkan bisnisnya. Pak Kepala BKPM, kita punya program 1 desa 1 startup. Ada 5.300 desa di Jawa Barat, kami bercita-cita dalam 4 tahun ini hadir 5.300 perusahaan startup. Siapa CEO-nya? Anak-anak muda lulusan perguruan tinggi. Siapa mentornya? Nah ini tadinya harusnya datang dari HIPMI yang mementori anak-anak muda yang mau jadi wirausaha. Di mana ladang bisnisnya? Di desa, pariwisata, kemudian agrobisnis dan lain-lain. Dengan disrupsi digital semua bisa. Ekonomi keempat adalah ekonomi digital, tadi saya sampaikan. Pergerakan ekonomi digital ini luar biasa. Sekarang ada, dengan bangga saya sampaikan, 500.000 warung-warung di Jawa Barat sekarang sudah jualan digital. Jadi jangan meng-underestimate warung-warung rokok, warung-warung kecil itu sekarang sudah kami lengkapi dan semua sudah go digital. Supply-nya, jualannya dan lain sebagainya. Terakhir dari kami adalah strategi ekonomi pariwisata. Kalau itu sudah takdir, alamnya indah. Maka di mana-mana 0,5 triliun kami habiskan tahun lalu untuk membangun destinasi pariwisata. Bulan Mei, Pak Kepala BKPM, kami akan ada Tourism Summit. 100 titik pariwisata Jawa Barat akan dilelang ke pengusaha-pengusaha Jawa Barat. Siapa yang mau ngurusi air panas di sebuah perkebunan, ngurusi air terjun, akses ke puncak bukit untuk selfie ekonomi, bikin hotel, restoran, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini dibaca oleh para peserta hari ini sebagai peluang yang diciptakan oleh pemerintah. Karena tugas pemimpin itu 2, menjaga rasa aman dan nyaman, makanya lisannya harus hati-hati jadi pemimpin, ya, sikapnya harus jadi contoh, harus jadi teladan. Kedua, bawa perubahan. Buat apa jadi pemimpin tidak membawa kabar baik, tidak membawa perubahan. Nah, saya kira itu wajah Jawa Barat hari ini. Gini rasio semakin turun, pengangguran juga turun, kemiskinan turun tercepat. Tapi kita waspadai isu virus corona ini atau COVID-19. Saya mohon bimbingan dari Kepala BKPM bagaimana kami menyikapinya. Tapi dengan teori kami ini kuat di ekonomi lokal, kami punya keyakinan kita bisa swasembada dengan menggerakkan sendiri. Ambil contoh, orang Jawa Barat suka makan daging sapi. Kita hanya sanggup 200.000 ekor per tahun. 500.000 ekornya harus beli dari mana-mana. Ini kan bisa jadi sebuah contoh peluang. Kopi sudah terkenal, kemarin saya laporkan Pak Kepala BKPM, kami membuka kafe pertama di Australia yang 100% kopi Jawa Barat. Permintaannya 5 kali lipat, kaminya tidak sanggup memenuhi permintaan pasar dunia. Jadi saya sampaikan nih, yang mau bisnis kopi kabari saya, kita cari lahannya, karena pasarnya sudah nunggu di pengkolan jalan kira-kira begitu. Tapi siapa yang merespon ini saya butuh teman-teman HIPMI. Itu saja, saya ucapkan selamat memilih dari 4 atau 5 calon tadi ya. Dari 4 calon, inilah buah demokrasi.
Salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia adalah demokrasi. Orang seperti saya bisa jadi gubernur itu karena ada pemilihan langsung. Ya. Bisa jadi bupati, bisa jadi semua ini karena buah yang namanya demokrasi. Siapa yang kerja itu yang akan mendapatkan sebuah kepercayaan. Siapa yang konkret itu yang akan mendapatkan apresiasi. Nah, mudah-mudahan proses demokrasi ini lancar. Tapi ingat sila keempat, musyawarah, ada kata musyawarah. Jadi betul, kalau masih bisa musyawarah, kenapa harus voting? Mudah-mudahan tadi saling bertepuk tangan para calon-calonnya. Mudah-mudahan tadi di balik layar bisa menyepakati siapa dan kita jadikan tradisi yang baik juga ya. Itu saja, saya tutup dengan pantun. Malam minggu pergi ke misbar, makannya coklat dan jus tomat. Bersama peran HIPMI Jabar, ekonomi Jawa Barat akan melesat. Kalau ini pantun penutup pidato, Bang Bahlil bertemu aura kasih di alun-alun. Sekian pidato saya, terima kasih, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Kang Emil untuk tetap tinggal di atas panggung. Karena selanjutnya akan kita buka acara musda ini secara resmi dan kami undang ke atas panggung Abang Menteri Bahlil Lahadalia untuk menemani Kang Emil di atas panggung. Dan selanjutnya Abang Damardani Haji Maming selaku Ketua BPP HIPMI. Lalu Bupati Karawang tentunya yang paling cantik Teh Salika. Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Jabar Akang Dede Sumitro. Dan Ketua Dewan Pembina Akang Yedi Karyadi. Kita hitung mundur mungkin Kang Emil ya, dari 3. Baik. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan ini Musda ke-16 HIPMI Jabar resmi dibuka. Ya, kami juga persilahkan Akang Teteh untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kang Emil boleh di tengah, kita apit kanan kiri. Baik, secara simbolis acara musda tentu sudah kita buka ya. Kita doakan semoga kedepannya musda ini berjalan dengan lancar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya. Terima kasih banyak Akang Teteh semuanya. Dan kepada yang terhormat, Abang Menteri Bahlil Lahadalia untuk tetap di atas panggung. Ya, karena selanjutnya akan menyampaikan keynote speech. Boleh kita berikan tepuk tangan? Kepada yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib orang pendek begini nih, kalau naik mic suka, Mbak bisa turunin nggak? Ya, gitu dong. Oke. Ajudannya mana? Inilah terjadi diskriminasi. Kita mau demokrasi tapi diskriminasi sudah ada. Ketua umum pidato ada ajudan. Begitu kepala BKPM pidato ajudan pulang. Bahaya Pak, speknya gak masuk soalnya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil atau disebut dengan Kang Emil. Jadi teman-teman semua harus pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman. Pemimpin itu dibagi menjadi 3.
pemimpin masa lalu, pemimpin masa sekarang, dan pemimpin masa depan. Kalau pengusaha tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, maka siap-siap dia tidak bisa mengikuti perubahan untuk mendapatkan profit. Dan pemimpin kita sekarang masa depan, salah satu di antaranya ada dalam ruangan ini. Kalau HIPMI masih bisa ngomong vulgar, ini kepala BKPM ini nggak boleh. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI, Saudara Mardani Haji Maming, saya bangga sekali. Dulu waktu dia terpilih jadi Ketua Umum, pidatonya nggak sehebat tadi. Tadi itu sudah penggabungan antara politisi, entrepreneurship, dan juga mantan penguasa. Cuman ilmunya itu disampaikan di saat dia sudah tidak berkuasa. Itulah memang hebatnya orang yang mantan penguasa, begitu biasanya. Tapi itu saya bangga sekali, dan seluruh fungsionaris BPP HIPMI, ada sekjen katanya, bendahara umum, dan seluruh ketua-ketua. Yang saya hormati Ibu Bupati, Teh Selika. Saya tadi kagum Pak Gubernur, begitu tarian yang begitu mempesona. Teh Selika menyampaikan kepada saya bahwa tarian ini ada mempunyai dua makna substantif. Yang pertama adalah tarian syiar Islam, bagaimana perempuan mampu mendikte seorang laki-laki yang tidak beragama Islam untuk dia mau dan kemudian menikahi si perempuan, dan kemudian dia masuk pemeluk agama Islam. Dan yang kedua, bagaimana saya melihat nilai kekuasaan yang terdiri pada wanita yang tinggi sekali di daerah sini. Jadi Yed, memang betul Yed, wanita di sini lu nggak bisa salahin Yed, tinggi kali Yed, berat itu begitu tadi disampaikan, mati aku bilang, jangankan Ketum Yedi, aku pun gak ampun-ampun saya. Tapi semua itu bukan akhir daripada semuanya. Saya yakinlah masih ada secerca harapan. Yang saya hormati Wali Kota Cimahi, Kang Ajay, juga ada senior HIPMI, dan Kang Yaya, Wakil Wali Kota. Biasa, kalau pejabat sama pengusaha sama penguasa itu beda-beda tipis. Kalau pengusaha yang menjadi penguasa itu jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore dia harus menjalankan tugas dia sebagai aparat negara. Tetapi jam 7 ke atas itu tetap menjalankan tugas dia sebagai pengusaha. Dan tidak semua penguasa itu berlatar belakang pengusaha. Dan beruntunglah Wali Kota Cimahi sama Wakil Wali Kota Bandung untuk menjadi pejabat karena mereka senior HIPMI. Yang saya hormati Ketua Umum Jodi. Tadi Ketum Jodi itu Pak Gub, saya harus menyampaikan, sebenarnya dia menyampaikan pidatonya itu hanya mengulas keberhasilan dia meracuni kami. Jadi Jodi ini bukan junior yang sembarang junior. Saya gelar dia ini profesor. Karena apa yang saya miliki dia miliki. Dan atas dasar kemampuan itu dia juga mendikte kebijakan saya waktu jadi Ketua Umum. Luar biasa Jodi. Dan seluruh fungsionaris BPD HIPMI Jabar, kemudian ketua-ketua BPC, Bapak Ibu Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten yang saya hormati, undangan, hadirin, asosiasi, dan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Islami sedikit, Jod, supaya saya tahu juga bahwa saya bukan Kristen, saya Islam, makanya bahasa-bahasa ini harus disampaikan. Saya diperintahkan sama Jodi untuk menyampaikan tentang orasi ataupun keynote speak terkait dengan investasi. Saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan musda, saya ucapkan selamat kepada Jodi. Jodi selama 4 tahun lebih memimpin HIP. Berapa tahun Jod? 4 tahun ya? Sama gue Jod, nggak apa-apa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa membuat masa bakti terlewat Jod. Nggak apa-apa Jod. Itu di luar kelaziman tapi sangat konstitusional. Nah, kalau orang melakukan hal yang biasa Jod, itu kita normal-normal aja. Untuk orang mengatakan kita luar biasa, kita harus ikut gayanya Pak Gubernur Jabar ini. Saya ditugaskan untuk berbicara tentang investasi. Yang pertama menyangkut organisasi, sebagai ketua dan pembina saya mengucapkan selamat bermusda. Musda ini dijalani dengan baik aja, bertanding untuk bersanding. Saya setuju dengan pikiran Ketua Umum BPP HIPMI bahwa kalau bisa musyawarah jauh lebih baik. Tapi harus diingat, kalau musyawarah nggak bisa, ada mekanisme lain, yaitu voting.
Tapi tolong dikelirkan secara baik-baik. Pak Jokowi aja berdebat, bergulut dan berkompetisi dengan Pak Prabowo, begitu selesai mereka bisa berangkulan. Dan salah satu yang menyampaikan pikiran HIPMI yang bertanding untuk bersanding itu adalah Bang Latif dan saya. Saya sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, lebih enak itu bertanding untuk bersanding. Dan alhamdulillah kebesaran jiwanya kedua belah pemimpin bangsa melakukan koalisi. Dan saya pikir sama-sama Ketum Maming lah. Ketum Maming juga kan waktu itu mau aklamasi nggak bisa. Ajib ribut, interupsi, harus voting gitu kan. Sekalipun Ajib kalah, Ketum Maming menang, tapi ada proses di situ. Jadi mungkin itu ada alternatif terakhir lah. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menyampaikan tentang potret ekonomi global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 itu terkoreksi menjadi 3 kali. Dari 3,4 dikoreksi, tidak pernah dalam sejarah pertumbuhan ekonomi global itu dikoreksi 3 kali. Di 2019 itu dikoreksi menjadi 3,0. Kemudian 2020 pertumbuhan ekonomi global itu dipatok menjadi 3,4% sebelum si corona ini datang. Si corona ini memberikan dampak sistemik masif dan terstruktur dalam perspektif perkembangan ekonomi global. Kenapa saya katakan demikian? Karena kontribusi pertumbuhan ekonomi dunia dari China itu kurang lebih sekitar 16%. Kemudian bagaimana Venezuela di Amerika Latin yang kemudian Evo Morales mundur dari proses pencalonan dia di pemilihan presiden di Venezuela, di Bolivia. Kemudian Venezuela, Meksiko, Brazil, Argentina juga ekonominya belum terlalu baik. Kemudian kita pikir pertarungan perang dagang antara China dan Amerika mau berakhir, ternyata proses di awal ditandatangani tapi belum juga berakhir. Isu Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kita lihat kemarin sudah diteken, tapi dampaknya 11 bulan ke depan baru bisa ada hasil. Terakhir adalah Timur Tengah. Timur Tengah, Suriah, Iran, Irak, ini isu politik tapi lebih pada isu ekonomi sebenarnya. Kemudian kita lihat terakhir kemarin India, pertumbuhan ekonomi juga menurun menjadi 5%. Nah, kondisi-kondisi potret ekonomi global ini kemudian oleh Bank Dunia meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi global dunia di tahun 2020 3,4%, belum terkoreksi karena corona. Kemudian negara-negara maju itu 1,7%, tidak ada perubahan antara 2019 dan 2020. Kemudian negara-negara berkembang itu hanya 4,5%. Ini potret secara makro. Kemudian kita lihat bagaimana Amerika mengeluarkan Indonesia dari negara maju. Dari negara berkembang menjadi negara maju. Saya kaget ketika itu terjadi. Apa variabel yang dipakai oleh Amerika? Setelah saya dalami, ternyata Amerika menjadikan rujukan itu terhadap PDB kita yang sudah di atas 14 miliar US dollar. Kalau dari sisi pendapatan per kapita, itu kita belum masuk pada negara-negara maju karena kita baru 4.175 dolar pendapatan per kapita kita. Sementara negara-negara maju itu harus minimal 12.000 dolar US dollar. Nah, ini kira-kira beberapa pergesekan yang terjadi. Bagaimana corona? Bapak Ibu semua, saya ingin mengatakan bahwa corona ini mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perekonomian nasional kita. 1% penurunan pertumbuhan ekonomi China itu terkoreksi kita di 0,3%. Dan analisa Ibu Sri Mulyani dan Bappenas mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China akan turun menjadi terkoreksi 2%. Dari 6 terkoreksi 2 berarti tinggal 4%. Maka kita siap-siap terkoreksi dengan 0,6%. Nah, bagaimana tentang investasi? Saya katakan bahwa begitu kami masuk di BKPM, Pak Gubernur, kami pertama masuk itu kaget saya, Pak Gub. Kagetnya saya begini, saya ini kan bisnisnya di real, nggak pernah main di kertas-kertas. Tapi begitu masuk melihat ada 3 hal penting yang ada di BKPM. Yang pertama adalah realisasi investasi pada tahun 2019 bulan Oktober itu 601,3 triliun kalau tidak salah. Target dari Bappenas untuk BKPM itu 792 triliun. Saya harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencapai target. Maka saya membentuk tim task force, kemudian kita melakukan langkah-langkah komprehensif. Alhamdulillah di akhir tahun 2019 realisasi investasi yang kami capai itu kurang lebih sekitar 809,6 triliun, surplus 17,6 triliun. Jadi tercapai juga ini barang.
Saya pikir harus orang hebat yang memimpin BKPM itu, karena dalam sejarah hampir nggak pernah kampus-kampus kecil seperti Uncen memimpin BKPM. Rata-rata itu kalau tidak tamatan Harvard, tamatan luar negeri, kalau nggak UI. Jadi saya agak geder juga waktu memimpin BKPM. Begitu masuk 1 bulan, saya bilang, ini sebagian teori ini nggak dapatkan di kampus kuliah, cuma dapat di HIPMI aja, kita selesaikan. Jadi ini ilmu goreng aja sebenarnya. Ini ilmu goreng, marketing kan gitu. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kami masuk di BKPM, ada satu potret di mana 708 triliun investasi mangkrak. 708 triliun itu bukan investasi kecil, investasi besar sekali. Akhirnya saya rubah pola. Kalau kita melakukan promosi terus, kemudian 708 triliun nggak kita eksekusi, itu tetap image kita akan nggak bagus. Akhirnya saya rubah pola. Promosi itu dilakukan atas dasar kita eksekusi investasi-investasi besar ini, kemudian mereka yang melakukan promosi keluar. Maka alhamdulillah kami eksekusi dalam kurun waktu 3 bulan 708 triliun itu kurang lebih sekitar 211 triliun. Masalahnya apa? Nah ini masalah nih Kang. Masalah birokrasi kita, jujur aja, arogansi sektoral antar kementerian itu tidak bisa dihindari. Banyak sekali. Menteri A, Menteri B, ya ini ya merasa presiden juga, kira-kira begitulah. Kalau kemarin saya menggelitik ada salah satu gubernur, saya bilang ini jangan ada gubernur rasa presiden. Orang tanya saya wartawan, siapa itu Pak? Ya tanya aja kepada gubernur, siapa yang merasa? Mungkin itulah yang merasa. Tapi selama dia tidak merasa, nggak perlu ada pertanyaan itu ke saya, gitu kan? Nah, tumpang tindih arogansi itu terjadi, ego sektoral. Kemudian aturan di tingkat kabupaten kota, provinsi dan pusat itu juga tidak sinkron. Dan yang ketiga, persoalan lapangan. Persoalan lapangan ini persoalan yang tidak bisa dilakukan pendekatan secara regulasi. Karena ada persoalan, nah ini ada diskriminasi kelihatannya. Belum munas bos, belum pemilihan suara nih, udah ribut-ribut. Biasanya udah ribut begitu pemilihan suara, ada yang sudah mau kalah, ribut duluan gitu. Saya lanjut. Kalau persoalan tanah itu nggak bisa diselesaikan, itu nggak akan mungkin bisa selesai. Dan mohon maaf, sebagai mantan pengusaha, persoalan di lapangan itu saya menganalogikan seperti hantu. Ada hantu berdasi dan ada hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti angin, dapat dirasakan, tidak bisa dipegang. Dan yang bisa menyelesaikan persoalan hantu dalam pandangan saya hanyalah orang yang pernah jadi hantu atau pernah belajar hantu. Jadi apalagi kalau wali kota dan wakil wali kota pernah tahu ilmu itu, paling paham betul itu bagaimana cara menyelesaikan. Yang penting jangan kita yang menekan, kita juga yang ganti baju seperti mendekati yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ketika saya menyelesaikan tersebut, contoh katakanlah Lotte. Lotte itu investasinya 4,2 billion US dollar. Itu di Banten, Cilegon. Saya selesaikan itu 4,5 tahun, nggak clear. Beberapa kali saya sampaikan, itu saya selesaikan kurang lebih sekitar hampir 1 bulan. Nah, terkait dengan pidato Pak Gubernur tadi, gimana caranya sekarang kita fokuskan untuk setiap investasi masuk itu harus berpaket dengan pengusaha lokal. Izin Pak Gubernur, salah satu perintah Pak Presiden kepada kami ketika kami masuk menjadi kepala BKPM, selain mengeksekusi investasi mangkrak, selain meningkatkan IODB kita, adalah perintah Pak Presiden bagaimana setiap investasi masuk baik asing maupun dalam negeri yang ke daerah wajib hukumnya untuk menggandeng pengusaha lokal dan UMKM yang memenuhi syarat. Ini wajib. Maka kemarin saya baru selesaikan investasi Tanjung Jati di provinsi di kabupaten apa itu? Mana lah Ode ya? Jawa Barat, tapi di mana? Kabupaten apa? Cirebon. Itu investasinya 38 triliun. 6 tahun mangkrak. Saya sudah selesaikan. Gong breakingnya minggu depan ya, akhir bulan ini. Maka Kang Emil, saya sudah memutuskan untuk menyiapkan jatah untuk Kang Emil tunjuk sebagai gubernur 400 miliar untuk konstruksinya saya serahkan kepada Kang Emil untuk menunjuk pengusaha siapa.
Jadi supaya konkret-konkret saja, pasti jodinya mukanya udah lain Pak. Jatah HIPMI di mana? Jod, ini jatah gubernur. Artinya apa? Kalau ada orang yang mau untuk itu, ya dekat-dekat sama Pak Gubernur. Kalau Jodi juga langsung dikasih jatah, apa bedanya nanti ketua umum HIPMI dengan gubernur Jod? Nggak bisa. Tapi untuk HIPMI ada. Laode ada juga kan? Nah, HIPMI itu saya siapkan 150 miliar. Udah berapa? 550 tuh. Nah tapi kasih rekomendasi yang bagus-bagus orangnya Jod. Jangan sampai orangnya habis itu jual proyek lagi. Karena di HIPMI ini jujur aja ada pengusaha benaran, ada pengusaha jual SPK juga. Bahaya ini. Ngolah-ngolah gubernur, ngolah-ngolah bupati, kontrak keluar, olah temannya, jual proyek. Ini ada juga nih kalau begitu kan. Saya pernah melakukan itu. Jadi ilmu itu tidak berlaku bagi saya. Jadi jangan cuma minta VV saja, nggak bisa, harus kerja. Ini investasi ini bukan APBN ya, ini investasi langsung dari luar negeri. Nah, teman-teman semua, saya pikir bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ekonomi bangsa kita hanya dari satu cara, investasi. Investasi adalah pintu untuk bagaimana mengurangi defisit neraca perdagangan kita. Investasi adalah instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi adalah satu instrumen untuk bagaimana meningkatkan pendapatan negara kita. Kenapa saya katakan demikian? 76% dari total pendapatan APBN minus pembiayaan itu berasal dari pajak. Dan pajak paling besar itu pajak badan. Dan pajak badan itu adalah pengusaha. Jadi kalau teman-teman tidak mampu untuk menggrab potensi, opportunity untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, ini rugi sekali. Ini adalah momentumnya. Presiden kader HIPMI, Menteri BUMN adalah kader HIPMI, Kepala BKPM udah pasti kalian sering suruh-suruh saya. Maka ini kita harus fokus. Kami jujur aja, Vale di mana Vale? Laode. Vale. Sorry Vale lagi. Amazon di mana? Kerawang. Ini Amazon di Ibu Teh Bupati ini. Saya kemarin usir pemimpinnya dari ruangan saya. Saya jujur aja. Gara-gara tidak mau memberikan kepada anak-anak daerah. Jadi pola saya agak sedikit hantu, Pak. Jadi ini si Amerika ini, si Amazon ini merasa karena sudah dekat sama presiden, terus dia kerjasama sama BUMN aja, nggak mau mengakomodir teman-teman pengusaha lokal. Datang ke saya minta sama dia 10% karena itu IT semua, saya minta 10% dari total investasi you harus kasih kepada anak-anak daerah. Nggak mau dia. Oh Pak, saya sudah kerjasama sama BUMN. Terus saya tanya, terus kau datang ke ruangan saya untuk apa? Meminta izin. Izin yang kau minta aja sama BUMN yang kau kasih kerja itu. Ya. Habis itu saya lapor sama presiden. Saya bilang jangan you pikir semua pejabat you bisa atur. Nggak bisa, negara ini berdaulat. You punya duit, negara ada yang mengurusnya. Saya bilang sama dia, Indonesia tidak sama dengan Malaysia. Malaysia merdeka itu pemberian. Indonesia merdeka itu perjuangan. Saya katakan untuk dia, berapa banyak nenek moyang kami yang dibunuh untuk kemudian hanya memperjuangkan sebuah kebebasan. Berapa yang disuruh kerja rodi, berapa bahkan mohon maaf, berapa banyak yang diperkosa. Hanya satu cita-cita dari mereka, bagaimana kelak anak cucunya mendapatkan kehidupan yang layak di bangsa dan di tanah airnya sendiri. Ketika dia datang dan mengatakan bahwa minta izin, saya bilang sorry bos, aneh nggak kasih ente izin, ente cari sendiri, saya bilang. Hari kedua dia datang, dia punya bule-bule itu, membuat suaka politik dan minta ampun. Saya bilang kalau begitu bikin rap kau, buka rap. Mana yang kau kasih ke anak daerah? Laode, mana Laode? Kau kasih ke ibu apa ini ya, bupati ya, ke ibu Selika ya.
Itu di Kerawang di mana? Di ibu wali kan? Ibu bupati kan? Ah, itu berapa dek? Yang dikasih ke daerah berapa? 100? Ya udahlah, kau kasihlah 40 juta kepada Ibu Selika, jangan 150. Nah Bu, itu dapat tuh 40 juta. Ini langsung komunikasi sama Laode. Kalau enggak Ibu jangan kasih izinnya, karena 66 izin itu sebagian ada di Ibu. Enak aja kalau asing mau masuk, mau ambil semua opportunity. Emang negara punya mereka, negara punya kita bos. Saya pikir Bupati pun harus begitu, Pak Kapolres. Saya kemarin teken MOU perjanjian kerjasama dengan Pak Kapolri, termasuk Jaksa Agung. Hanya satu cita-cita kita. Kita tidak boleh menghambat investasi. Kita memperlancar investasi, tapi investasi yang berkeadilan. Kalau ada investor yang main-main di negara ini, saya pikir penting juga untuk kita main-main dengan cara kita. Dan cara untuk memainkan itu kan nggak perlu kita ajari Pak Kapolres. Karena tidak ada di kamus pun Pak Kapolres buat teori baru dalam kamus itu. Pak Kapolres pasti tahu itu ngertinya, iya kan? Cuman anggota Bapak juga hati-hati Pak. Bapak udah bagus, anggota Bapak biasanya datang tanpa sepengetahuan Bapak, main juga barang itu, gerakan tanpa bola. Nah itu. Hati-hati Pak. Dan sekarang kita udah bikin satgas percepatan. Nah, saya kembali kepada persoalan ekonomi kita. Bapak Ibu semua, sekarang BKPM itu mendapat pelimpahan kewenangan dari Presiden. Dulu BKPM itu namanya, lembaganya itu LPNK, Pak Gub, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dulu. Begitu kami masuk dirubah menjadi lembaga pemerintah, dibawa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu kewenangan dan seluruh strukturnya itu sama dengan Menteri. Maka kita diberikan delegasi untuk perizinan. Impres nomor 7, 22 kementerian lembaga yang mengeluarkan izin usaha sekarang dibawa kepada BKPM. Termasuk izin HPH, IPPKH, izin lingkungan, limbah, B3, sampai izin burung pun sekarang di BKPM Pak. Saya kemarin teken izin burung, jadi hati-hati kalau Pak Gubernur ada burung yang belum ada izinnya, segera negosiasi Pak. Kalau tidak saya lapor sama Pak Kapolres. Bahaya Pak. Burung, saya kaget juga, burung pun kita teken barang ini. Untung aja saya udah nggak jadi pengusaha seperti dulu. Kalau ada banyak kali mainan yang kita bisa berikan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa BKPM sekarang mempusatkan diri bukan hanya melakukan proses promosi, tapi kita mengawal sampai dengan eksekusi investasi. Jadi promosi, perizinan kita urus. Sekarang kementerian lembaga itu ada perwakilannya di BKPM. Jadi kalau mengurus HPH, IPPKH itu cukup mengajukan lewat BKPM. Nanti BKPM yang mengurus. Secara teknis nanti di kementerian teknis, tetapi nanti yang terakhir teken izinnya adalah kepala BKPM atas nama menteri. Dikit-dikit ambil kewenangan, kira-kira begitu Pak. Nah itu juga termasuk IUP, izin usaha pertambangan. Ini sekarang di BKPM. Semuanya kenapa itu dilakukan? Ini kita lakukan dalam rangka percepatan, kepastian, pelayanan, kemudahan dan efisiensi terhadap investor. Nah hal-hal ini yang bisa kita lakukan ke depan. Yang terakhir mungkin dari saya, Bapak Ibu semua, adik-adik semua dari HIPMI. Di tahun 2020 BKPM dikasih tanggung jawab berat. Harus merealisasikan target investasi 886 triliun di 2020. Kalau data realisasi investasi seluruh Indonesia, Jabar ini paling banyak, 137 triliun. Dan proyeksi saya di 2020 Jabar itu tinggi juga. Karena banyak investasi yang akan realisasi di 2020. Contoh, PT Jasa Marga Japek Selatan itu 14 triliun. Sekarang coba dikeluarkan, ada nggak ini slide-nya? Nah, kalau nggak nanti pangkat kau turun yang bikin slide ini. Enak Pak Emil kalau kita jadi kepala BKPM dari swasta itu enak. Jadi 14,7 triliun itu Jasa Marga. Tanjung Jati Power itu kurang lebih sekitar
38,8 triliun. Ah, ini yang di Cirebon ya. Cirebon. Kemudian Hyundai. Hyundai ini di Bekasi. Ada nggak Bupati Bekasi ada? Ini Hyundai ini kita ambil pekerjaannya Pak, tapi dikit Pak Gubernur. Dikit kali. Karena dia sudah kong kali kong duluan dengan orang lain. Saya tekan pun nggak bisa tekan lagi karena saya sudah tekan MOU soalnya depan Presiden. Tapi adalah bisa dimainkan di Bekasi. Tinggal Pak Gubernur tunjuk siapa yang bisa kita bantu di Bekasi. Amazon. Amazon yang tadi saya sampaikan kepada Teh Bupati. Kemudian CPC. Ah, ini CPC ini. CPC ini di Balongan itu ada investasi kurang lebih sekitar 12,6 billion US dollar. Itu 4,6 billion US dollar itu adalah revenue-nya itu dengan etno. Kemudian untuk 8 billion US dollarnya itu kerjasama dengan CPC terkait dengan nafta dan petrochemical. Untuk CPC saya udah komit sama mereka karena JV-nya tanda tangan di BKPM. Saya udah ngomong sama Direktur Utama Pertamina dan tim setuju untuk melibatkan pengusaha daerah karena investasinya gede. Ini saya tahu Pak Gub, masalahnya tanah. Penlognya baru keluar satunya yang belum. Di daerah ada sekitar 1000 KK penduduknya. Saya mau bikin komitmen dengan Pak Gub di depan orang banyak ini biar saya tidak dianggap ada dusta. Maka setiap investasi asing yang masuk ke Jawa Barat, saya akan berkonsultasi dan bekerja sama dengan Pak Gubernur. Kenapa? Karena ada 2 izin Pak Gub. Satu izin pusatnya itu lewat BKPM, satu izin daerahnya itu lewat Pak Gubernur. Supaya kita hajar bareng-bareng ini barang. Jangan mereka pimpong kita. Udah saatnya kita meluruskan saf. Jangan saf bengkok-bengkok terus. Selama ini kenapa kita gampang diadu sama investor asing? Karena kita nggak kompak. Bupati ngomong lain, gubernur ngomong lain, menteri ngomong lain. Nah sekarang mumpung Gubernur Jabar dengan saya ini kan ini abang ade nih, senior junior ini. Jadi lebih paten lagi kalau kita mainkan ke depan ini barang. Yang berikut adalah menyangkut dengan kawasan industri paling banyak di Jawa Barat. Paling banyak sekali. Tapi banyak yang belum produktif. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya mohon maaf karena tadi banyak senior yang saya belum sebutkan satu persatu ini. Ada mantum-mantum, mohon maaf ini. Mantum Ketua Umum Kadin, Bang Agung. Aduh Bang, mohon maaf Bang Agung. Ini kalau ketemu sama Ibu Teh Bupati itu gugup saya. Saking gugupnya saya, senior pun saya lupa nama mereka. Coba luar biasa sekali. Yet, makasih banyak ya saya sudah datang ke Kerawang. Dulu saya janji bahwa suatu saat saya akan datang ke Kerawang. Dan hari ini saya datang. Tapi bukan sebagai calon Ketua Umum PBB HIPMI. Tapi sebagai Kepala BKPM saya datang di Kerawang. Jabar ini Pak Gub sangat berkesan bagi saya. Karena mungkin tanpa Jabar saya tidak bisa dikenal di bangsa ini. Karena saya terpilih jadi Ketua Umum HIPMI itu di Jabar. Itu di Bandung. Enggak di Bandung dulu. Oh berkelahi dulu. Jadi PAN itu menjiplak, mencontohi munasnya HIPMI itu PAN kemarin. Jadi rusuh dulu kan. Dulu kalau saya nggak buat rusuh kalah saya. Karena waktu itu nggak didukung sama Jabar di awal. Padahal sudah deal gitu kan. Jadi saya nggak didukung. Saya nggak kehilangan akal. Saya bilang pengusaha itu nggak boleh menyerah. Saya buat deadlock. Saya buat kacau aja ribut di situ. Berkelahi lah. Nggak ada yang bisa dipukul. Saya suruh sama kita baku pukul aja. Jadi ambon-ambon berkelahi. Larilah semua peserta di dalam ruangan itu. Deadlock. Habis itu baru saya atur suara ulang. Baru di Bogor. Bogor putaran pertama sahabat saya Bayu itu dapat 83 suara. Saya dapat 82, selisih 1 suara. Untuk bisa menang 1 putaran itu harus 83. Coba bayangkan. Putaran kedua saya 85, Bayu 79. Ah itu putaran kedua Jabarnya sudah dukung saya, makanya suara saya langsung naik. Itu gara-gara Kang Dede, Roma Irama ini nggak kasih suara. Saya pikir hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf karena itulah HIPMI. HIPMI kekeluargaan yang paling penting. Di HIPMI ini organisasi unik Pak Gub. Sehebat apapun junior, setinggi apapun pangkatnya, Pak Jokowi itu mantan ketua BPC HIPMI Solo. Kalau ketemu sama Bang Latif, panggilnya Bang Latif. Jadi kami junior ini setinggi apapun pangkat kami, nggak punya harga di mata senior-senior ini. Karena mereka tetap siap. Kita tetap siap para senior. Dan HIPMI menganut 2 pasal. Pasal 1 itu apabila perintah senior dan apapun yang diinginkan oleh senior, wajib hukumnya untuk diterjemahkan dan dijalankan oleh junior, senior tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila senior bersalah, tinjau pasal 1. Jadi sampai mati pun senior tetap benar dengan segala maha firman-Nya. Saya pikir demikian, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bang Menteri boleh tetap tinggal di atas panggung. Hidup Bang Menteri ya. Abang, karena selanjutnya akan ada pemberian plakat penghargaan dari HIPMI. Kami juga mengundang yang terhormat tentunya Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Dan tentunya yang paling cantik Bupati Karawang, Teh Seli. Selanjutnya ada Ketua Umum BPP HIPMI, Bang Abang Damardani, kami undang untuk naik ke atas panggung. Lalu ada Ketua Dewan Kehormatan, Kang Dede Sumitro. Ada juga Ketua Dewan Pembina, Kang Yedi Karyadi. Dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jabar, Kang Jody Janitra. Baik. Langsung saja diserahkan. Ini merupakan simbol penghargaan terima kasih sebesar-besarnya dari HIPMI untuk tentunya para pemimpin kita yang telah hadir di depan pada hari ini. Sebuah bentuk apresiasi tentunya, boleh kita berikan tepuk tangan hadirin untuk seluruh para pemimpin yang telah hadir. Kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh tangannya mengepal tapi tidak jari ya, netral. Boleh mengepal. Luar biasa, sekali lagi hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para pemimpin pada siang hari ini yang telah hadir. Hatur nuhun Akang Teteh. Baik. Terima kasih Bang, Abang Menteri tentunya ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas keynote speech yang telah disampaikan kepada Abang Menteri, kepada seluruh hadirin. Baik, memasuki rangkaian acara selanjutnya para hadirin, akan ada tarian spesial berjudul Tarian Rengas Dengklok, persembahan dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Baik para hadirin, nampaknya ada sedikit permasalahan teknis. Kita telah tiba pada penghujung acara pada siang hari ini dan tentunya setelah tadi dibuka oleh ayat suci Al-Quran, tentunya acara pada siang hari ini juga akan ditutup oleh doa yang disampaikan oleh Abah Yayat. Kepada yang terhormat Abah Yayat kami persilahkan. Kebetulan tadi pagi ketemu dengan Kang Yayat, kemudian dia sampaikan panggilan saya Abah. Waduh, saya bilang saya juga sama Abah. Jadi ada double Abah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada satu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kemudian ada keterangan lain bahwa sebaik-baiknya doa adalah yang diungkapkan oleh diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah itu perjalanan musda kali ini berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan keinginan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lahul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam bimbingan dan limpahan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diteguhkan untuk selalu memohon hanya kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah, tidak kepada siapapun, tidak kepada apapun. Dengan demikian mudah-mudahan kita diselamatkan baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang terhormat, telah berakhir rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Gubernur, Abang Menteri dan seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk berfoto di area foto booth 4 dimensi. Dan jangan lupa untuk kembali lagi ke dalam ballroom ini karena acara masih akan dilanjutkan ya, selepas makan siang dan sholat zuhur. Jadi kami himbau kepada seluruh hadirin untuk kembali lagi ke dalam ballroom pukul 1. Selamat menikmati hidangan makan siang yang telah kami sediakan di area depan. Akhir kata, saya Atika mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. They say, oh my God, I see the way you shine. Say that he's my daddy, place them for the mine.
You know you stopped me there while I was passing by. No, I beg to see you there just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. No, I beg to see you there just one more time. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things before. Move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I beg you do it all again. Ooh, yeah. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, I didn't look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And though I beg to see you dance just one more time. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do this things before. Move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I beg you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things before. Move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I beg you do it all again. Ooh, yeah, yeah, I know. Oh, dance for me, dance for me, dance for me, yeah. Oh, yeah, yeah. Move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I beg you to it all again. Ooh, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things before. Ooh, yeah. Move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I beg you do it all again. Dance for me, dance for me, dance for me, no. I've never seen anybody do the things before. Move for me, move for me, move for me, yeah.